Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam video pembelajaran kimia. Kali ini berjudul tata nama senyawa kimia. Dalam tata nama senyawa kimia, kita akan membahas beberapa aturan dalam tata nama. Namun, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tata nama senyawa kimia yaitu tata nama untuk senyawa biner. Jadi yang pertama adalah tata nama untuk senyawa biner. Nah, biner itu artinya adalah dua ya. Jadi tata nama senyawa biner artinya senyawa itu terdiri dari biner, bi artinya dua dan adalah unsur. Jadi terdiri dua unsur. Jadi dia terdiri dari dua jenis ya, dua jenis unsur penyusunnya. Nah, untuk senyawa biner ada dua aturan tata nama, yaitu aturan tata nama untuk non-logam dengan non-logam. Namun berikutnya untuk memudahkan kita akan membuat non-logam disingkat dengan NL, kemudian logam disingkat dengan L. Nah, jadi kalau non-logam dan non-logam artinya penyusun unsur tersebut adalah sesama non-logam. Nah, untuk perlu yang diketahui, non-logam itu adalah unsur-unsur yang berada di sini ya. Ini adalah unsur-unsur non-logam yang sering muncul dalam tata nama selain golongan 8A. Golongan 8A ini mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini merupakan unsur non-logam juga. Namun yang sering masuk dalam tata nama yang ini ya. Ini karbon ya, nitrogen, oksigen, fluor, fosfor, sulfur, klor, kemudian selenium, brom, iod atau iodin. Jadi unsur yang pertama adalah senyawa yang jenis aturan yang pertama adalah non-logam dengan non-logam. Nah, bagaimana tata nama atau aturan dalam penamaannya kalau non-logam dengan non-logam? Maka yang pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus urutannya ya. Jadi yang pertama kita harus sebutkan jumlahnya dulu. Jumlah ini disingkat dengan ini ya, jumlah non-logam yang pertama, baru nanti sebutkan non-logam yang pertama. Setelah itu sebutkan jumlah non-logam yang kedua, baru sebutkan nama non-logam yang kedua. Yang non-logam kedua ini kata ujung akhirnya itu diganti atau ditambahkan dengan akhiran ida. Jadi di ujungnya ditambahkan dengan akhiran atau dilebur dengan ida, kayak gitu ya, ida. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan maksudnya ida itu ya. Sekarang kita lihat dulu jumlah. Nah, jumlah ini dinyatakan dalam bahasa Latin. Jadi kalau misalnya jumlah satu itu bahasa Latinnya adalah mono. Kalau dua adalah di, tiga adalah tri, empat adalah tetra, kemudian lima adalah penta, dan enam adalah heksa. Nah, langsung kita ke contoh. Misalkan di sini disebutkan contohnya, misalkan satu ya, ada senyawa dengan rumus C dengan O tapi O-nya ada 2. Umpamanya lagi nanti di sini ada S, O-nya ada 3. Atau ada P2, O-nya 5. Nah, ini 3 contoh dulu. Coba namain ketiga senyawa ini dengan aturan yang di atas. C termasuk di sini. C termasuk non-logam nih. Kemudian O juga non-logam.
S non logam, ya, P non logam. Nah, berarti ini aturan untuk non logam dengan non logam. Jadi kalau ini kita namanya CO2 ini adalah C itu namanya karbon. Jadi nanti harus tahu juga ya, C itu karbon, N itu nitrogen, O oksigen. Nah, seperti itu. Jadi kalau karbon itu karena C itu adalah karbon, maka kita sebutkan karbon, gitu ya. Nah, kenapa dia satunya nggak disebutkan? Kalau dia di awal, satu itu tidak disebutkan monokarbon. Karena karbonnya satu nggak disebutkan monokarbon. Jadi namanya karbon saja, kemudian O-nya itu oksigen. Oksigen jumlahnya ada 2. Maka dibuat di. Di itu menunjukkan oksigennya ada 2. Dioksigen, kan gitu kan. Namun, oksigennya itu dilebur dengan kata ida. Jadi oksigen menjadi oksida. Makanya kita tahu tuh, karbon CO2 itu namanya karbon dioksida. Nah, dari sinilah asal tata namanya. Kemudian kalau SO3, S itu apa? S itu adalah sulfur. Sulfur atau belerang. Jadi sulfur itu nama Indonesianya tuh belerang. Belerang. Oksigennya ada 3, berarti jadinya trioksida. Jadi belerang trioksida untuk SO3. Kemudian P2O5, P-nya ada 2. Kalau 2 apa? Nah, ini baru harus disebutkan di. P itu adalah fosfor. Jadi di fosfor. Nah, oksigennya ada 5. 5 itu pentaoksida. Jadi di fosfor pentaoksida. Itulah tata namanya ya. Untuk non logam dengan non logam. Nah, jadi aturannya jumlahnya harus disebutkan. Seperti itu. Yang kedua adalah aturan untuk logam, ya. Jadi yang kedua itu senyawa biner terdiri atas logam. Jadi biner itu maksudnya 2 jenis ya, C sama O, S sama O, P dengan O. Jadi logam dengan wow. Logam dengan non logam. Nah, kalau aturan logam dengan non logam, maka kita tidak menyebutkan jumlahnya, jadi nggak pakai jumlah. Jadi aturannya apa? Aturannya logamnya dulu disebutkan, baru disebutkan non logamnya apa, baru non logamnya disebutkan apa, gitu, dilebur dengan kata ida di akhirnya. Di logam dengan non logam ditambah dengan ida. Nah, aturan ini berlaku untuk logam yang ada di atas tabel ini tadi. Ya, untuk logam yang kita sebut sebagai logam yang masuk ke dalam golongan utama atau golongan A. Ya, jadi logam golongan A atau golongan utama. Yang ini tadi ya. Jadi ada golongan 1A ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium sama radium. Nah, ini nanti kamu lihat saja nih daftar nama-namanya nih. Ini termasuk ke dalam logam yang utama. Nah, ini adalah logam yang utama nih. Ya, logam yang utama. Jadi kalau misalkan logam utama ini cukup disebutkan contohnya begini. Misalkan contohnya adalah NaCl ya, NaCl. Kemudian misalnya lagi CaBr2. Kemudian lagi contohnya AlF3. Nah, ini namanya adalah NaCl. NaCl ini, Na itu logam golongan ini, natrium. Jadi namanya adalah natrium. Sementara Cl itu namanya klor. Jadi natrium klor tambah akhiran ida, klorida. Kalau CaBr2 namanya kalsium bromida. Kemudian aluminium
Florida. Nah, begitu. Itu untuk aturan tata nama dari senyawa.